Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Belajar OTKP bersama saya, Lia Amalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komunikasi kantor. Kemarin, kita sudah sampai di pematerian proses komunikasi kantor. Sekarang, kita lanjut ke tahapan proses komunikasi. Itu tahapannya ada 6. Yang pertama adalah sumber atau pengirim berita. Di sini sumber itu maksudnya sama ya dengan komunikator atau yang mengirimkan berita. Di tahap ini pesan itu biasanya masih bersifat abstrak yang merupakan cerminan atau pikiran serta perasaan. Jadi belum bersifat nyata gitu, masih sifatnya abstrak berupa pikiran ataupun perasaan. Kemudian tahapan proses yang kedua adalah pengubahan berita ke dalam sandi atau encoding. Di tahap ini, pesan yang abstrak tadi diwujudkan ke dalam bentuk simbol, baik verbal maupun non-verbal yang mampu menerjemahkan pesan dari perasaan tadi kemudian diwujudkan ke dalam simbol itu, apakah itu secara kata-kata ataupun secara tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan proses pengiriman berita atau transmitting the message. Di tahap ini komunikator itu memilih penggunaan media komunikasi yang tepat, baik lisan ataupun tulisan tadi ya. Jadi di sini dipilih apakah misalnya secara tulisan ataupun lisan maupun menggunakan media yang lain gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu proses penerimaan pesan. Setelah pesan dikirimkan, kemudian pesan diterima oleh komunikan ya. Bila memang diterima, berarti pesannya itu komunikasinya itu berhasil. Kalau pesannya tidak diterima sesuai dengan keinginan si pengirim, berarti komunikasinya gagal seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 5, pengartian atau penerjemahan kembali berita atau disebut dengan decoding. Tadi kalau encoding kan dari berita ke dalam sandi, kemudian kalau decoding itu dari sandi tadi ke berita. Di sini pengartian ini akan dipengaruhi latar belakang pendidikan, kebudayaan, kondisi lingkungan dan sebagainya gitu. Bahasa juga lumayan berpengaruh ya di proses ini. Contohnya yaitu misal di Sunda kata atos atau parantos artinya sudah. Tapi kalau di Jawa setahu saya ya atos itu artinya keras. Jadi kalau kita bilang atos akan menjadi penerjemahan yang berbeda tergantung dengan itu tadi kebudayaan, bahasa dan latar belakang pendidikan seperti itu. Jadi sangat berpengaruh ya latar belakang juga terhadap proses komunikasi. Kemudian yang keenam yaitu umpan balik. Ini berkaitan dengan tanggapan atau respon terhadap pesan yang diterima. Seperti itu. Itu adalah tahapan proses komunikasi ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk komunikasi. Ada dua macam ya, bentuk komunikasi secara umum dan bentuk komunikasi menurut Priyansa dan Garnida. Untuk secara umum, komunikasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Contohnya kita itu suka gaya belajar seperti apa. Nah, itu bentuk pengenalan dan komunikasi terhadap diri sendiri disebut dengan komunikasi intrapersonal. Selanjutnya, komunikasi interpersonal itu kaitannya dengan orang lain. Jadi melibatkan dua orang dalam suatu situasi ya. Selanjutnya ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu orang dengan suatu kelompok dalam situasi tatap muka, jadi secara langsung. Sedangkan komunikasi organisasi itu komunikasi yang berada dalam organisasi baik antar individu maupun antar kelompok. Jadi kalau untuk antar kelompok itu dalam situasi apapun tatap muka, contohnya ketika kita nunggu kereta, nah itu bisa jadi dikatakan komunikasi kelompok. Akan tetapi komunikasi kelompok belum tentu komunikasi organisasi karena kita belum tentu satu organisasi. Tapi kalau komunikasi organisasi sudah pasti termasuk juga ke
komunikasi kelompok seperti itu ya. Selanjutnya ada komunikasi massa, komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Apakah itu contohnya surat kabar ataupun berita di televisi dan lain-lain. Sedangkan sekarang kita akan membahas bentuk komunikasi menurut Garnida dan Priyansa, itu hanya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama komunikasi internal. Internal yaitu berada di dalam organisasi, intern. Di dalam komunikasi internal itu ada 3 lagi dibagi. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal, dan yang ketiga diagonal. Perbedaannya apa? Yang pertama, untuk vertikal berarti dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Contohnya antara staf dengan pimpinan. Misalnya staf bidang ekonomi dengan pimpinan bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya horizontal itu maksudnya dari lurus gitu, jadi setara. Contohnya staf ekonomi dengan staf keuangan itu berkomunikasi, berarti mereka melakukan komunikasi horizontal. Ataupun kepala bidang ekonomi dengan kepala bidang keuangan, mereka masih setara gitu, jadi horizontal. Sedangkan untuk diagonal adalah yang miring. Contohnya staf ekonomi berkomunikasi dengan kepala bidang keuangan, jadi seperti itu ya contohnya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi eksternal atau kaitannya dengan orang di luar organisasi. Contohnya yang pertama dari organisasi ke masyarakat, yang kedua dari masyarakat ke organisasi. Ini kaitannya dengan hubungan masyarakat ya, seperti itu. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi pun dibagi menjadi 6. Ada menurut cara penyampaian, yang kedua menurut jalur komunikasi, yang ketiga menurut kedinasan, yang keempat menurut aliran informasi, yang kelima menurut ruang lingkup, dan yang terakhir menurut jumlahnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis komunikasi menurut cara penyampaian. Ada komunikasi lisan. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Kalian sudah bisa ya membedakannya. Lisan berarti dengan ucapan, kemudian tertulis contohnya misalnya surat dan lain-lain. Kalau lisan biasanya di rapat kita menyampaikan secara langsung, itu lisan. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi berdasarkan jalur komunikasi. Yang pertama ada secara langsung atau tatap muka, baik itu melalui rapat secara langsung ya. Kedua yaitu tidak langsung, apakah itu melalui telepon, bisa juga melalui surat ataupun video conference. Selanjutnya adalah jenis komunikasi berdasarkan kedinasan. Yang pertama ada formal, yang kedua ada informal, dan yang ketiga ada non-formal. Apakah perbedaannya? Untuk komunikasi formal artinya komunikasi yang terjadi antar anggota dalam suatu organisasi yang secara tegas direncanakan dan ditentukan baik dalam struktur organisasi maupun dalam peraturan. Contohnya misalnya ada rapat kerja, kemudian ada seminar, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang informal itu biasanya bersifat pribadi, contohnya gosip, desas-desus, kabar burung, tapi masih dalam lingkungan satu organisasi seperti itu. Untuk yang non formal itu berada di antara formal dan informal. Maksudnya itu ada kaitannya dengan perusahaan namun tidak terlalu formal. Misalnya rapat untuk persiapan ulang tahun perusahaan atau employee gathering, itu kan acaranya memang tidak formal tapi dalam lingkup formal, jadi di antara keduanya. Itu adalah jenis komunikasi menurut kedinasan. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Ada internal atau dalam suatu organisasi, dan ada eksternal atau dengan di luar organisasi. Selanjutnya jenis komunikasi berdasarkan jumlahnya yaitu komunikasi perorangan ya, antara satu dengan satu orang yang lain. Kemudian jenis komunikasi dengan kelompok, misalnya keuangan dengan bidang ekonomi, jadi berkerumun untuk berdiskusi. Nah, itu antara kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi berdasarkan aliran
Informasinya ada 5 ya. Yang pertama ada satu arah, yang kedua dua arah, yang ketiga ke atas, yang keempat ke bawah, dan yang kelima ke samping. Kita bahas satu persatu. Untuk komunikasi satu arah maksudnya adalah satu jalur saja gitu. Biasanya ini bersifat perintah, misalnya surat edaran atau pengumuman. Jadi memang tidak ada tektokannya gitu atau tidak ada respon yang secara langsung. Kemudian selanjutnya yaitu jenis komunikasi dua arah. Berarti ini ada timbal balik ya antara komunikator dengan komunikan. Yang ketiga yaitu jenis komunikasi ke atas, maksudnya adalah jenis komunikasi staf kepada pimpinannya. Untuk yang jenis komunikasi ke bawah berarti kebalikannya dari pimpinan ke staf seperti itu. Kemudian yang terakhir jenis komunikasi ke samping adalah sama seperti komunikasi horizontal ya. Jadi antara orang yang sejajar kedudukannya seperti itu. Kita lanjut. Ada media komunikasi. Media komunikasi dibagi menjadi dua, media komunikasi eksternal dan media komunikasi internal. Untuk media komunikasi eksternal artinya eksternal itu berada di luar perusahaan gitu. Berarti antara perusahaan dengan masyarakat. Contohnya ada 4. Yang pertama media cetak yang tertulis ya seperti surat kabar, majalah, brosur, dan pamflet. Kemudian yang kedua yaitu media visual, contohnya film, kemudian televisi juga bisa, dan foto. Yang ketiga yaitu media auditif atau media yang bisa didengar, contohnya ada radio, telepon, tape recorder, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu media audiovisual yang bisa dilihat sekaligus didengar, contohnya adalah televisi dan video. Ya. Kemudian media komunikasi internal, media komunikasi yang berada di dalam suatu perusahaan, di dalam perusahaan. Itu pun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah media internal tertulis, itu dibagi lagi menjadi dua, menjadi media ke bawah tertulis berupa uraian tugas, laporan, dan lain-lain, dan media ke atas tertulis yaitu berupa kotak saran seperti itu. Jadi di dalam satu perusahaan. Kemudian media komunikasi internal lisan. Itu contohnya ada telepon, rapat dengan telekonferensi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas the 7 C's of communication atau komunikasi akan efektif dipengaruhi oleh 7 C sebagai berikut. Apa saja 7 C-nya? Yang pertama ada credibility atau kepercayaan. Nah, komunikasi tidak akan efektif apabila antara satu dengan yang lainnya itu tidak ada rasa percaya ya. Kemudian yang kedua adalah konteks atau perhubungan atau pertalian. Komunikasi akan dikatakan berhasil apabila memang ada bahasan ataupun informasi yang nyambung gitu. Misalnya kumpul keluarga, ya bahasannya sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Akan tidak nyambung apabila misalnya anak kuliahan ngobrol dengan anak SD, anak kuliahan atau anak sekolah membahas proposal dan lain-lain. Nah, anak SD kan tidak akan nyambung ya. Nah, itu tidak akan efektif seperti itu. Kemudian ada konten. Maksudnya adalah komunikasi itu harus menimbulkan rasa puas antara komunikator atau penyampai berita dengan komunikan. Jadi sama-sama enak gitu. Tidak ada yang mengganjal dan lain-lain. Kemudian yaitu clarity, di antara komunikator dan komunikan harus ada kejelasan apa tujuan komunikasinya, apa-apa yang ingin disampaikan. Kalau tidak jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan pemaknaan atau pengertian yang berbeda gitu antara komunikator dengan komunikan. Yang keempat yaitu continuity and consistency. Jadi komunikasi akan efektif ya apabila dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Apabila komunikasinya misalnya jarang-jarang, nah itu biasanya tidak akan masuk ya, tidak akan efektif. Makanya kalian pun belajar kan harus berkesinambungan dan konsisten ya supaya memang ilmunya terserap dengan baik. Selanjutnya yaitu capability of audience. Jadi kita diharapkan dalam berkomunikasi harus melihat nih siapa sih orang yang kita ajak bicara. Misalnya yang kita ajak bicara adalah orang dari luar Jawa.
Nah, kita kan tidak mungkin ya menggunakan bahasa Sunda gitu karena mereka pun kita asumsikan tidak mengerti gitu. Jadi kita punya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita harus memperhatikan juga nih penerima berita kita seperti apa gitu kemampuannya gitu. Jadi kita menyesuaikan atau kalian sebagai anak muda pakai istilah-istilah gaul gitu yang mungkin orang tua pun tidak paham gitu artinya apa seperti itu. Selanjutnya yaitu channels of distribution. Ini berkaitan dengan media ya. Contohnya sudah dibahas sebelumnya apakah media cetak, apakah komunikasinya secara langsung ataupun lisan. Jadi itulah 7C yang mempengaruhi efektifnya komunikasi gitu. Jadi Ibu harap kalian semua bisa memahami pematerian kali ini. Silahkan ya jika ada pertanyaan kita bahas bersama-sama di Google Classroom. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.